In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amin. Pace sia con voi. Agama Kristen. Keduanya sebenarnya saling terintegrasi dalam tugas-tugas pelayanan. Sebagian orang, termasuk Mimin sih, memandang Katolik dan Protestan sebagai agama yang serupa. Sebab keduanya memiliki landasan kepercayaan yang sama, yakni iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kendati demikian, agama Katolik dan Protestan sebenarnya memiliki banyak perbedaan dalam berbagai aspek. Lantas, apa saja perbedaan Kristen dan Katolik? Seiman namun tak seamin. Berikut ini adalah perbandingan Kristen Katolik versus Kristen Protestan. Pemimpin dunia. Perbedaan Kristen Katolik dan Kristen Protestan yang pertama ada pada pengakuan tiap-tiap umat dengan pemimpin tertinggi di dalam agama tersebut. Pada agama Katolik, Pope atau Paus merupakan pemimpin tertinggi di dunia, pengganti Santo Petrus yang memimpin umat Katolik di seluruh dunia. Paus berkedudukan di negara kecil bernama Vatikan yang terletak di kota Roma, Italia, di mana pemimpin Katolik dunia saat ini adalah Paus Fransiskus yang merupakan Paus ke-266, sekaligus menjadi kepala negara Vatikan. Pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Wow, keren. Lahir dengan nama George Mario Bergoglio, beliau terpilih sebagai Paus pada Konklav Kepausan 13 Maret 2013, menggantikan Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri. Sementara itu, Kristen Protestan tidak memiliki pemimpin dunia dan tidak mengakui Paus sebagai pemimpin gereja seluruh dunia. Dikutip dari laman merdeka.com, hal ini bermula ketika Martin Luther menganggap bahwa kebijakan Paus dan aturan gereja pada saat itu sudah tidak lurus dan menyimpang. Martin Luther dan para pengikutnya kemudian memutuskan untuk memisahkan diri dari gereja Katolik. Karena memprotes gereja Katolik, maka pengikut Martin Luther kemudian disebut Protestan. Namun upaya tersebut justru memunculkan implikasi yang cukup besar. Karena tak mengakui Paus, maka mereka mudah terpecah-pecah menjadi berbagai aliran atau denominasi Protestan, yang menimbulkan perbedaan penafsiran antara satu kelompok dengan kelompok lain. Seperti yang disampaikan sebelumnya, Kristen Protestan terbagi atas berbagai denominasi, dengan sekitar 40.000 denominasi gereja Protestan yang tersebar di seluruh dunia. Setiap aliran pun memiliki gerejanya masing-masing dengan tata peribadatan yang disesuaikan dengan budaya lokal setempat. Jadi, umat Protestan biasanya hanya pergi ke satu gereja yang sama seumur hidupnya, karena setiap denominasi memiliki ajaran dan penafsiran yang berbeda. Bahkan tak jarang antara denominasi Protestan yang satu dengan yang lain berselisih paham karena perbedaan pandangan. Waduh, kalau kayak gitu sih bahaya juga ya. Nah, kalau Kristen Katolik nih beda lagi. Untuk umat Katolik sendiri, satu-satunya gereja sejati di seluruh dunia adalah gereja di bawah kepemimpinan Paus atau gereja Katolik. Karena hanya ada satu di dunia, maka implikasi praktisnya, umat Katolik bisa masuk gereja Katolik manapun di segala suku dan negara. Mau itu di Jakarta, Bandung, Malang, Manado, New York, semuanya bisa. Tapi Alkitabnya jangan sampai kelupaan ya. Oh iya, nama kitab suci untuk kedua agama ini sama ya, yaitu Alkitab. Jadi bukan Injil ya, karena Injil hanyalah sebagian kecil dari isi Alkitab yang khusus menceritakan kehidupan Yesus. Nah, untuk Alkitab umat Katolik sendiri terdiri atas 46 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Alkitab umat Katolik lebih tebal dari Alkitab umat Protestan karena ada tambahan di dalam kitab Perjanjian Lama yang disebut juga dengan Deuterokanonika. Deuterokanonika ini terdiri dari Tobit, Yudit, 1 Makabe, 2 Makabe, Kebijaksanaan, Sirah, Baruh, serta ada juga tambahan Ester dan tambahan Daniel. Beda halnya Kristen Protestan. Agama yang satu ini tidak menggunakan ketujuh kitab Deuterokanonika karena kitab-kitab tersebut termasuk beberapa bagian dari kitab Ester dan kitab Daniel yang tidak dipakai lagi oleh Martin Luther, sang reformator Protestan. Alasan lain umat Protestan tidak mengakui Deuterokanonika karena mereka tidak mempercayai adanya gagasan api penyucian atau purgatorium.
atau wilayah di antara surga dan neraka yang dipercayai oleh umat Katolik sebagai tempat bagi orang yang sudah meninggal memantaskan diri sebelum masuk ke surga. Yang mana doktrin ini hanya ada di kitab Deuterokanonika. Jadi Alkitab milik umat Protestan berjumlah 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Nah, ngomongin soal kitab suci nih, sudahkah kalian membaca kitab suci agama kalian hari ini? Hayalah, jangan lupa dibaca ya. Hampir setiap umat beragama memilih untuk berdoa setelah membaca kitab suci. Begitu juga dengan Katolik dan Protestan. Meskipun sama-sama berada di bawah nama Yesus Kristus, kedua agama ini memiliki cara yang berbeda ketika berdoa. Nah, umat Katolik mereka akan membuat tanda salib sebelum dan sesudah berdoa. Tanda tersebut dibuat dengan melakukan gerakan menyentuh bagian dahi, dada, bahu bagian kiri, dan kanan. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace sia con voi. Nah, kalian pasti udah biasa ngeliat gerakan ini kan? Entah itu dari teman kalian atau bahkan saat kalian menonton acara pertandingan olahraga. Nah, kalau cara berdoa Kristen Protestan, beda lagi nih guys. Umat Protestan hanya berdoa seperti biasanya dengan menggenggam kedua tangannya tanpa perlu melakukan gerakan tanda salib. Baik itu sebelum atau sesudah mereka berdoa. Alasan umat Protestan tidak memakai tanda salib karena mereka berpegang teguh pada ajaran Martin Luther soal sola scriptura atau kitab suci sebagai dasar ajaran tertinggi, sehingga hal-hal yang tak ada dalam kitab suci dianggap tidak sesuai. Tidak hanya itu, mereka juga berkeyakinan bahwa Yesus Kristus tak pernah mengajarkan penggunaan tanda salib dalam berdoa. Maka mereka langsung saja berdoa tanpa harus menggunakan tanda salib. Wah, Mimin baru tahu loh, kirain cara berdoa kedua agama ini sama. Ternyata beda ya. Satu pakai tanda salib, satu lagi enggak. Meskipun memiliki cara berdoa yang beda, Kristen Protestan dan Kristen Katolik hidup rukun di Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berbicara mengenai Kristen Protestan, agama yang lahir sejak protes Martin Luther di tahun 1517 ini merupakan agama dengan penganut kedua terbanyak di Indonesia. Dikutip dari laman indonesia.go.id, jumlah penduduk Indonesia yang menganut agama Protestan adalah sebanyak 6,9% dari jumlah penduduk Indonesia, atau setara dengan 18,7 juta jiwa. Tinggi ke agama Kristen. Keduanya sebenarnya saling terintegrasi dalam tugas-tugas. Penganut agama Kristen Protestan ini tersebar hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Sedangkan agama Kristen Katolik berada di urutan ketiga dengan jumlah penganut agama terbanyak di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang menganut agama Protestan adalah sebanyak 2,9% dari jumlah penduduk Indonesia, atau setara dengan 7,8 juta jiwa. Hadirnya Kristen Katolik di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke Kepulauan Maluku. Dan orang Maluku adalah yang pertama menganut agama Katolik di Indonesia. Kendati masuk pertama kali di Maluku, tapi untuk saat ini penganut agama Katolik telah tersebar hingga ke seluruh pelosok Nusantara.